Manajemen Sains hari ini kita awali dulu dengan membaca doa agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Mohon maaf, perkuliahan Manajemen Sains pertemuan 10 minggu ini harus saya undur. Yang harusnya hari Selasa ya, jam 10 sampai jam 12, terpaksa harus diundur ke hari ini, Jumat jam 1 sampai jam 3 sore nanti. Kemarin minggu ini aja ya Haba ya, nggak tiap minggu. Jadi kemarin tuh ceritanya Ibu lagi berkunjung ke tempat mertua dan kerabat yang di Pekalongan. Terus pas hari Selasa itu sebenarnya udah di arah pulang gitu, tapi kayaknya nggak memungkinkan untuk melakukan Zoom perkuliahan seperti ini gitu, jadi terpaksa harus diundur gitu. Mohon maaf ya, harusnya hari Jumat santai-santai jam 1 siang gini, tapi harus kuliah. Saya nggak santai sih Bu, saya kuliah juga. Nggak santai? Kuliah juga. Tapi Jumat tuh nggak ada perkuliahan kan ya? Kalau biasanya libur kan di TTS? Libur Bu. Libur. Lah kamu kuliah di mana, Mbak? Di dual degree gitu. Halo. Putri sudah bergabung, sudah banyak nih alhamdulillah. Jadi udah ada Ahmad, Solah, Monika, Mas Hendra, Josafat, Putri, Iqbal, Haba. Prastiadi nggak ada ya? Ada yang tahu kabarnya Adi? Dia kan kerja Bu. Kemarin udah dihubungin Bu tapi nggak dibalas. Iya, terakhir kemarin itu Ibu cek hasil UTS-nya pun masih belum dikerjakan. Nilainya belum ada. Jadi dia belum mengerjakan UTS. Iqbal udah belum? Iqbal udah. Iqbal udah ya kan, Bar ya? Iqbal sudah. Jadi terakhir itu yang mengerjakan Iqbal. Adi malah belum ada. Di mata kuliah yang lain gimana? Si Prastiadi. Sama Bu. Sama Bu. Iya ya. Terus udah dihubungin juga nggak ada balasan. Kayak ini Bu, apa yang coba yakin aja kayaknya mungkin kalau dia kayak gitu kan memang susah untuk ngebagi waktunya kalau kerja sama orang gitu. Kalau kopi kan dia kerja di F&B tuh. Di apa? Emang agak susah ya kelihatan. Di F&B gitu, tempat kopi gitu kan. Oke lah. Katanya gitu. Baik, kita mulai saja ya materi perkuliahan hari ini, yaitu minggu ke-10 ya, minggu ke-10. Tapi sebelum kita masuk ke materi 10, kita lanjutkan dulu materi yang sudah kita bahas di pertemuan 9. Di pertemuan 9, ya minggu yang lalu kita sudah membahas tentang program linear integer ya, yang program linear yang pembulatan bilangan bulat. Gimana solvernya sudah diinstal? Solver di minggu yang lalu setelah kita membahas soal-soal atau studi kasus yang ada di pertemuan 9 menggunakan aplikasi POM for Windows. Nah, hari ini bagi yang belum bisa menginstal POM for Windows seperti Putri, Haba yang menggunakan Mac OS atau yang pakai Linux, itu kan nggak bisa diinstal POM for Windows-nya. Nah, ini ada solusi alternatif lain, jadi menggunakan Microsoft Excel gitu untuk memecahkan masalah program linear yang integer gitu, yang hasilnya harus berupa bilangan bulat. Nah, untuk di Excel-nya sendiri syaratnya kalian harus menginstal ini solver. Solvernya sudah ada belum? Sudah terinstall belum? Yang lain. Haba, Solah, Putri, Ahmad. Ada in Excel udah terinstall Bu. Solvernya sudah. Solver sudah Bu.
Siap. Gimana yang lain? Monik mana ya Monik? Tadi udah ada Monik. Monik ada ya. Oke. Josafat gimana Jo? Josafat. Mas Hendra gimana Mas Hendra? Sudah install solvernya atau belum? Jadi biar sama-sama kita praktekkan hari ini. Solah gimana Solah? Sudah diinstal solvernya? Solah suaranya nggak kedengeran di Ibu? Sudah ya? Oke. Siap. Putri gimana Put? Putri. Iya Bu, Mereka saya pakai spreadsheet yang juga Bu. Coba saya lagi nyari extensionnya dari kemarin belum nemu. Oh, Extension oke. softwarenya. Add-ins, ya. Oke. Filenya sudah dibuka ya. Waktu minggu lalu Ibu sudah share aplikasi Excel-nya. Sudah di-download ya. Silahkan dibuka aplikasinya. Iya, file Excel-nya silahkan dibuka. Di minggu yang lalu kita sudah mengerjakan studi kasus ini, bengkel mesin, terus apalagi kemarin tutupan ini nih. Nah, apalagi bengkel mesin, terus yang fasilitas rekreasi, dan terakhir yang menentukan investasi. Kemarin sudah kita kerjakan menggunakan aplikasi POM for Windows. Nah, solusi atau alternatif lain yang bisa dilakukan apabila tidak bisa menggunakan aplikasi POM for Windows, di sini saya sudah menyediakan file yang dibuat menggunakan Microsoft Excel, yang mana Microsoft Excel-nya terdapat penambahan add-in solver ya. Oke, ini filenya seperti yang sudah kalian lihat. Minggu lalu Ibu udah bahas yang pertama belum sih? Lupa? Minggu lalu yang soal bengkel mesin ini sudah dibahas atau belum? Caranya seperti apa? Minggu lalu deh kita bahas POM for Windows kalau nggak salah Bu. Iya, berarti belum ya Mat ya? Iya Bu. Yang Excel ini belum dibahas sama sekali ya? Oke. Iya sebenarnya belum Bu. Siap. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Untuk studi kasus yang pertama, bengkel mesin ini, si pemilik bengkel ingin mengetahui berapakah jumlah mesin press yang harus dibeli dan berapakah jumlah mesin bubut yang harus dibeli untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan fungsi batasan yang ada. Fungsi batasannya yang pertama terdapat di ini ya, biaya atau harga biaya yang harus dikeluarkan. Terus batasan yang kedua itu ruang lantainya gitu. Nah, ini kita coba selesaikan menggunakan Microsoft Excel dengan tambahan add-in solver. Nah, file yang sudah Ibu serahkan, ini sudah Ibu buat menggunakan rumus ya. Rumusnya di mana aja? Pertama di sini, di penggunaan sumber daya. Ini sudah ada isinya, ini Ibu hapus dulu ya. Ibu hapus dulu. Nah, awalnya seperti ini. Awalnya diketahui keuntungan yang bisa didapat dari satu mesin press adalah 100, yang keuntungan yang bisa didapat dari mesin bubut adalah 150 gitu ya. Sementara harga beli, ini harga beli dan ruang lantai ini adalah fungsi batasan, ini fungsi tujuannya ya. Nah, ini sudah Ibu input menggunakan Excel. Nah, rumusnya ada di mana saja? Rumusnya ada di sini. Penggunaan ini nanti akan berubah nilainya. Sementara masih 0 karena sumber daya yang tersedia belum digunakan gitu ya. Sumber daya yang tersedia belum digunakan karena belum diketahui jumlah mesin press dan mesin bubut yang Anda harus dibelinya berapa. Nanti ketika mesin press dan mesin bubutnya sudah diketahui jumlahnya berapa, maka sumber dayanya akan berkurang. Berapa yang digunakan nanti di sini akan ketahuan. Apakah ada sisa sumber daya atau tidak, nanti di sini juga akan ketahuan gitu. Nah, untuk itu di sini Ibu tambahkan rumus ya. Jadi di sini rumusnya di penggunaan. Bisa dilihat rumusnya ada di formula bar di sini ya. Rumusnya ini tuh bisa kalian lihat. Rumus yang di penggunaan didapatkan dari B6 ini sini, B6 dikali B10. Sini. Jadi harga beli nanti dikali dengan mesin press berapa.
ditambah yang ini juga mesin bubut dikali mesin bubut gitu. Nanti dijumlahkan berapa rumusnya gitu. Untuk sumber daya yang kedua juga sama. Ruang lantai dikali jumlah mesin pres dikali mesin bubut gitu. Nanti di sini ketahuan berapa jumlahnya. Oh iya, Monik, nggak apa-apa. Di tempat Ibu juga sudah mulai turun hujan, makanya di sini cuacanya sedikit gelap, padahal udah nyalain lampu. Suara Ibu gimana? Terdengar jelas tidak? Di yang lain? Jelas. Jelas. Siap. Udah ngopi soalnya. Yang lain Aman, gimana Bu. udah? Yang lain udah ngopi belum? Biasa siang-siang segini habis makan siang ngantuk ya, biasanya tidur ya. Tuh, Belum ngopi, Bu. belum ngopi ya, Put. Kode keras ya, Put. Dari pagi. Mbak, Putri belum ngopi tuh, Mbak. Oke, lanjut ya. Ini rumus ya, ini rumus. Jadi di sini ditambah rumus supaya nanti ketahuan sumber daya yang digunakannya berapa. Terus selain yang di sini, di penggunaan rumusnya juga ada di sini, di sisa. Ini rumusnya gampang, tinggal sumber daya yang tersedia dikurangi sumber daya yang digunakan. Nanti sisanya berapa. Terus yang ketiga, rumusnya ada di sini, di keuntungan. Nanti terlihat keuntungan yang bisa didapatkan berapa. Rumusnya dari sini. Lihat ya di formula bar. Keuntungan yang mesin pres dikali jumlah mesin pres, kemudian ditambah mesin bubut dikali keuntungan mesin bubut dikali jumlah mesin bubutnya berapa. Nanti hasilnya ketahuan. Nah, ini rumus-rumusnya sudah Ibu masukkan, kemudian kita tinggal mulai menggunakan solvernya ya. Jadi nggak usah ngitung manual secara rumit ya yang seperti kita lakukan di awal-awal. Jadi pakai solver ini bisa langsung ketahuan. Kita mulai untuk menginputnya ya. Jadi untuk mengaktifkan jendela solvernya ada di data, di menu data, kemudian solvernya ada di ujung kanan. Diklik. Nah, seperti ini saya hapus dulu. Sudah siap untuk praktek? Nah, ini jendela solvernya tampilannya seperti ini ya, solver parameter. Jadi ini untuk set objektif. Ini kalian harus menentukan fungsi tujuannya ada di sel mana. Jadi set objektif ini tujuan. Jadi kita klik fungsi tujuannya ada di sel mana? Ada di sel ini, B12. Yang sudah tadi kita input rumusnya. Ya, jadi yang pertama diisi adalah set objektif adalah kalian harus mengetahui di mana posisi fungsi tujuannya gitu ya. Kalau sudah enter di sini ya. Nah, terus kemudian fungsi tujuannya untuk memaksimalkankah atau untuk meminimalkankah? Di sini jelas ya fungsi tujuannya untuk memaksimalkan. Jadi kita pilih yang max. Nah, kemudian yang di bawahnya by changing variable cells. Jadi ini di sini kalian harus isi dengan sel mana atau variabelnya mana aja gitu. Variabelnya di sini kan ada dua, X1 dan X2 atau X dan Y sama aja gitu ya. Variabelnya kan ada dua nih, mesin pres dan mesin bubut. Ini ada di sel mana? Jadi kalian harus pilih juga. Sini kan, mesin pres dan mesin bubutnya ada di sel sini. Nah, kita pilih. Enter lagi. Nah, setelah menentukan fungsi tujuan, di sini yang bawah ini tempat kalian memasukkan fungsi kendala. Fungsi kendalanya kan ada dua ya. Fungsi kendalanya harga beli dan harga lantai gitu. Nah, cara masukinnya gimana? Kita tekan tombol add. Cell reference, ini cell referensinya yang mana? Jadi kita pertama pilih sumber daya yang digunakan gitu dulu. Gitu. Jadi kita pilih yang ini ya, yang masih 0 nilainya. Di sini kita blok dua sel sekaligus, D6 dan D7. Nah, ini fungsi kendalanya jelas ya, kalau maksimal kan kurang dari sama dengan simbolnya. Terus fungsi batasannya, jadi sumber daya yang tersedianya berapa? Yang ini kan ya, yang tersedianya. Kita blok F6 sampai F7, enter. Kemudian kita add. Nah, kalau kita lihat di sini sudah masuk fungsi kendala kedua.
Nah, kalau misalkan sampai sini sebenarnya tahapannya sudah selesai. Tahapannya sudah selesai. Kita langsung bisa klik tombol solve. Tombol solve. Nah, di sini. Muncul hasilnya 2,22, 5,55. Tidak integer kan, hasilnya bukan bilangan bulat. Sementara yang diminta variabelnya harus bernilai bilangan bulat. Mesin press, mesin bubut itu kan nilainya harus 1 gitu. Kita harus beli 1, nggak bisa kita beli 2,5, 5,5, 5/4 kan kayak gitu nggak bisa, karena ini kan mesin, bentuknya satuan. Nah, gimana caranya supaya hasilnya harus berupa bilangan bulat gitu. Nah, kita buka lagi solvernya di sini. Kita tambahkan lagi di bagian fungsi kendala. Kita tambahkan add di cell reference, kita mengacu ke sini, mesin press dan mesin bubut. Enter. Jadi yang fungsi kendala yang kedua ini kita masukkan untuk variabel X1 dan X2 nilainya harus integer gitu, harus berupa bilangan bulat. Berarti kita pilihnya yang ini, yang integer. Seperti ini. Kita add. Cancel. Nah, berarti sudah masuk fungsi kendala yang kedua ya. Jadi nilai variabel X1 dan variabel X2 harus bernilai integer atau bernilai bulat. Kalau sudah ditambahkan, kita klik lagi tombol solve. Seperti ini hasilnya, klik tombol OK. Maka sudah berubah ya hasilnya. Jadi hasilnya sama ya, sama yang seperti yang kita kerjakan di menggunakan aplikasi POM for Windows. Jadi mesin press yang bisa dibeli jumlahnya 1, mesin bubut yang bisa dibeli jumlahnya 6. Dengan keuntungan yang didapat 1.000 atau 1 juta ya kalau di soal. Nah, di sini kita bisa lihat nih sisa bahan baku atau sisa sumber daya yang tersisa gitu. Jadi uangnya sisa 8.000, ruang lantainya sisa 5 gitu. Gimana? Bisa yang lain? Coba yang mengerjakan boleh di-share screen, Ibu mau lihat hasilnya. Hendra tadi? Hendra. Ahmad ya? Ahmad sama Solah ya? Yang sudah nginstal. Oh iya Ibu, sebentar. Coba ya. Oke. Mau siapa dulu? Solah dulu. Siapa dulu? Boleh. Oh, saya. Solah aja dulu Bu, saya bingung kalau saya screen di HP kayak gimana. Solah dulu aja Bu. Siap. Solah coba Solah. Bu mau lihat hasilnya. Sama ya? Oke, udah ada kendala nggak Solah? Kira-kira yang belum paham di mana? Oke, terima kasih Solah. Oke, silakan Mat. Sama ya Mat hasilnya untuk mesin press 1, mesin bubut 6 ya hasilnya? Oh iya betul sama hasilnya Bu. Oke, good. Ada kendala nggak Mat? Paham? Oh saat ini belum ada Bu. Belum ada. Oke, terima kasih Ahmad. Yang lain gimana? Ada yang mau share screen yang sudah mengerjakan? Iqbal, Putri, Josafat, Mas Hendra, Putri, Haba. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang mau saya screen lagi, sekarang kita masuk ke studi kasus nomor 2. Studi kasus nomor 2 ini membahas tentang ini aplikasinya Microsoft Excel, Iqbal, tapi ditambahkan add-in solver. Jadi kamu buka Microsoft Excel, nanti di Excel-nya tinggal diinstal tuh add-in solvernya. Cara nginstalnya tinggal di ini aja Iqbal kalau Ibu pakai 2016 ya. File terus kamu ke option. Di option ada add-ins. Ada add-ins ya. Di add-ins kamu scroll ke paling bawah. Di bagian manage kamu ke Excel add-ins terus di go. Nah, nanti muncul tuh menu solver.
add-in solvernya di checklist kemudian diinstal gitu. Jadi ini aplikasi yang digunakan untuk ya ini sih alternatif lain apabila tidak bisa menginstal POM for Windows gitu. Kemarin kan ada beberapa yang nggak bisa pakai POM for Windows ya, Putri, Haba, karena terkendala di OS-nya gitu. Nah, untuk yang nomor 2 nih, kita masuk ke studi kasus nomor 2 ya. Ini file Excel-nya sudah Ibu buat seperti ini. Ini juga sama ya, jadi kita ulas lagi. Untuk studi kasus nomor 2 ini, dia tujuannya apa? Tujuannya jadi ada sebuah komunitas, kalau di kita mah istilahnya ini di perumahan kali ya. Di perumahan ini ada perkumpulan warga yang akan membahas tentang fasilitas rekreasi apa yang akan dibangun. Jadi mereka ini akan membahas ada 4 alternatif fasilitas rekreasi yang akan dibangun. Yang pertama itu kolam renang, lapangan tenis, lapangan atletik, dan tempat gym gitu. Jadi antara keempat fasilitas rekreasi ini, manakah fasilitas yang akan dibangun gitu ya. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada 3 fungsi kendala. Jadi fungsi tujuannya mereka ingin memaksimalkan penggunaan dari fasilitas rekreasi yang terpilih nantinya gitu. Jadi setiap hari itu bisa berapa orang yang bisa memakai fasilitas rekreasinya. Jadi tujuannya memaksimalkan jumlah kunjungan ke fasilitas rekreasi tersebut, jumlahnya maksimalnya berapa. Kemudian nanti juga akan didapatkan 2 fasilitas rekreasi yang bisa dibangun. Ya, jadi untuk fungsi tujuannya ini ya, fungsi tujuannya penggunaan fasilitas rekreasi maksimal berapa orang per harinya di sini, ini fungsi tujuannya. Kemudian untuk fungsi kendalanya ada 3, biaya pembuatan masing-masing fasilitas rekreasi, terus kebutuhan luas tanahnya dari masing-masing rekreasi. Nah, yang ketiga ini kemungkinan dibangun. Jadi untuk kemungkinan dibangun ini ada kolam renang dan lapangan tenis, sementara lapangan atletik dan gym nilainya 0. Karena jadi nanti yang terpilih yang sudah pasti itu antara kolam renang dan lapangan tenis gitu. Jadi nanti pilihannya kalau nggak kolam renang dan lapangan atletik, kolam renang dan tempat gym, atau lapangan tenis dengan lapangan atletik, atau lapangan tenis dengan tempat gym. Jadi nanti yang akan terpilih yang sudah pasti itu antara kolam renang dan lapangan tenis. Sisanya kita nggak tahu apakah atletik atau tempat gym gitu. Ini suara Ibu jelas nggak ya? Soal di sini lagi hujan. Jelas, Bu. Jelas ya? Hujannya hujan angin. Soalnya. Oke. Ya, jadi jelas ya fungsi tujuannya ini mereka ingin mengetahui fasilitas rekreasi mana yang nantinya terpilih untuk dibangun dengan jumlah kapasitas kunjungan per orang per harinya gitu. Ya. Hujan juga ya Put di tempat kamu Put? Oh ya, oke. Nah, ini sama ya rumusnya tadi. Rumusnya ada di penggunaan sumber daya. Iya ya, Jo ya. Sekarang Tangerang udah jadi saingan Bogor ya. Kota hujan. Hati-hati kalau hujan gini banyak kenangan. Salah genangan ya. Tetap ulangi. Sensitif Put. Oke, lanjut ya. Ini sama file yang tadinya ada di penggunaan rumusnya sama. Jadi biaya yang ini dikali ini terus ditambah ini gitu ya rumusnya, nanti kalian bisa pelajari ini dari mana.
Jadi masing-masing sumber kendala, masing-masing fungsi kendala atau fungsi batasan dikali dengan variabel masing-masing. Gitu. Ini untuk rumusnya. Sisanya juga sama. Sumber daya yang tersedia dikurangi sumber daya yang digunakan. Sama yang ketiga itu ada di sini, ada di fungsi tujuan. Nah, coba nih silahkan untuk yang kedua ini Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan dikerjakan. Yang udah nginstal baru Sola sama Ahmad aja ya, yang lain enggak, cuma nyimak aja jadinya nih. Lagi nginstal, oke. Ayo, Sola sama Ahmad coba dikerjakan. Caranya sama kayak yang tadi, kurang lebih. Silakan dikerjakan. Nanti fasilitas rekreasi mana yang terpilih gitu, yang bisa dibangun. 5 menit ya dari sekarang. Kerjakan coba. Gimana? Sudah ada yang selesai?
Silahkan yang sudah boleh di-share screen jawabannya kira-kira fasilitas rekreasi apa yang terpilih. Oke, silahkan. Tapi saya nggak tahu ini udah benar belum ya Bu ya. Saya masih error Bu. Yang terpilih kolam renang Bu. Iya. Yakin? Insya Allah Bu. Nah, harusnya isinya kan yang kita kerjakan di POM Forindos itu ya, Mat? Ya. Ini tuh termasuk ke bilangan biner ya, yang integer 01 kan? Harusnya isinya 0 kalau nggak 1. Oh, bilangan biner ya? Iya. Kalau yang ini kan masuk kategorinya bilangan integer. Kalau yang tadi kan integer total yang pertama. Kalau yang kedua ini integer 01 kan? Bilangan biner gitu. Biner dan bulat. Coba hasilnya harus... Saya perbaiki lagi ya Bu ya. Siap. Oke, Mat. Haba mau share, coba boleh. Silahkan Haba. Jadi nanti variabel X1, X2, X3, X4 itu nanti isinya kalau nggak 1 ya 0 gitu. Tidak ada bilangan lain. Oke, ini yang pertama ya, Ba ya. Oke. Yang kedua sudah, Ba? Yang kasus 01 integer? Berarti udah bisa ya, Haba ya, untuk yang studi kasus integer total tadi ya, di mana semua variabelnya harus bernilai bilangan bulat, semuanya, entah itu X1 atau X2. Berarti Haba udah paham ya. Silakan kerjakan yang kedua. Coba lihat lagi, Mat, hasilnya seperti apa. Oke, nah ya betul, seperti itu. Jadi nilainya 1 yang terpilih itu yang nilainya 1. Kalau nilainya 0 itu berarti tidak terpilih gitu ya. Jadi yang terpilih adalah kolam renang dan lapangan atletik dengan total pengunjung maksimalnya per hari itu 700 orang yang bisa menggunakan fasilitas rekreasi tersebut gitu ya. Itu yang paling maksimal. Oke, good. Terima kasih Ahmad. Hasilnya sama ya dengan yang kita kerjakan menggunakan POM for Windows kemarin ya? Sama ya? Ya, sama Bu. Oke. Oke, silakan yang lain. Oke, Ahmad tadi udah bisa hasilnya, Ibu coba bahas lagi. Hasil yang sudah Ibu kerjakan juga sama ya. Yang terpilih adalah kolam renang dan lapangan atletik gitu. Yang terpilih itu nilainya 0, nilainya 1, yang 0 itu tidak terpilih. Dengan kapasitas pengunjung perharinya sebanyak 700 orang. Ini rumusnya gimana di solver? Yang membedakan hanya di fungsi kendala ya. Fungsi kendalanya kan ada 3 tadi. Ini fungsi kendala pertama yang kedua sudah kita masukkan. Fungsi kendala pertamanya biaya, fungsi kendala keduanya tanah kan ya. Jadi yang dimasukkan di penggunaannya dulu, baru sumber daya yang tersedia. Nah, fungsi kendala yang ketiga kita input secara terpisah. Jadi ini B11 ini merujuk ke mana? Merujuk ke variabel X1 yaitu kolam renang. Yang mana nilainya harus 1 kan di sini ya. 1. Kemudian sama variabel X2 yaitu lapangan tenis juga 1. B12 ini lapangan tenis 1. Jadi 2 tempat rekreasi ini harus terpilih salah satunya gitu. Ini variabelnya. Terus yang ketiga kita masukkan
variabel X1 sampai X4, yaitu kolam renang sampai tempat gym, itu nilainya harus berupa bilangan biner. Bilangan integer tapi biner gitu. Harus bilangan bulat tapi biner. Biner itu kan cuma 2 pilihannya. 0, kalau nggak 0 ya 1. Jadi harus dimasukkan. Opsinya sama kayak tadi. Cara masukinnya sama kayak tadi. Gini. Jadi kita pilih dulu variabelnya. Terus di sini kita ubah. Jadi biner. Gitu. Gitu. Nah, kalau udah tinggal di solve. Jadi hasilnya seperti ini tadi. Ini untuk yang nomor 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang nomor 3 nih. Kalau tadi yang pertama kan kasus integer total. Integer total itu artinya semua variabel, di sini ada 2 variabel X1, X2, nilainya harus integer, nilainya harus berupa bilangan bulat. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini kasus integer biner. Integer tapi nilainya harus biner, kalau nggak 0 ya 1 gitu. Nah, bagus. Berarti Putri udah bisa ngerjain yang nomor 3 nih. Nah, terus yang ketiga ini kasus campuran. Suara ibu, layar ibu patah. Bener nih. Yang lain gimana? Sinyalnya ya? Aman ya? Aman ya? Berarti di Putrinya. Sinyal Putrinya nih. Ya. Di rekaman juga nggak ada ya. Ini adminnya juga belum join nih sama kita nih. Adminnya nggak ada nih. Ya. Adminnya nggak ada kan ya? Jadi kita nggak direkam ini perkuliahan hari ini. Oh, soalnya ngerekam ya. Ntar nanti bisa dibagi ke Putri ya, soalnya ya. Sebentar. Lapor ke admin dulu. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3 ini adalah program linear integer programming yang campuran. Jadi misalkan di sini ada 3 variabel. Nah, variabelnya X1, X2, X3, di sini X1 apartemen, X2 tanah, X3-nya obligasi. Ini nilainya campuran, jadi nggak semua harus bernilai integer atau bilangan bulat. Dan nggak semua juga harus bernilai biner gitu. Jadi boleh nilainya boleh apa aja. Ini bisa jadi integer, bisa jadi biner, atau bisa jadi bilangan desimal biasa gitu. Jadi tergantung dari soal yang diberikan. Kita lihat aja, misalkan apartemen nih, apartemen ini kan bentuknya 1 gitu ya, 1. Apakah bisa kalau nggak integer kan nggak bisa ya, kalau desimal dia nggak bisa beli 1,5 apartemen gitu, nggak bisa. Berarti ini harus integer gitu. Kemudian dan nggak harus biner juga ya, kan dia bisa dibeli banyak tergantung stok yang ada gitu. Tanah, kalau tanah ini bisa berupa bilangan desimal, karena kan kalau kita beli tanah 2,4 hektar itu bisa gitu. Jadi ini nggak harus integer. Obligasi itu obligasi harus integer, harus bilangan bulat karena dia per lembar gitu kan. Nah ini silahkan dikerjakan untuk soal yang nomor 3. Bagi yang sudah diinstal solvernya silahkan dikerjakan. 5 menit dari sekarang. Yang nomor 3 ya, jadi nanti hasilnya harus diketahui berapakah jumlah apartemen yang bisa dibeli, berapakah jumlah tanah yang bisa dibeli, dan berapakah jumlah obligasi yang harus dibeli, dan berapakah jumlah keuntungan yang bisa didapatkan. Silahkan dikerjakan. Yang sudah ketahuan hasilnya nanti bisa di-share.
Gimana? Sudah ada yang bisa? Yang nomor 3?
Gimana, sudah ada yang berhasilkah menghitung atau mengetahui atau memecahkan masalah dari studi kasus yang ketiga ini? Berapa jumlah apartemen yang harus dibeli, berapa jumlah tanah yang harus dibeli, dan berapa jumlah obligasi yang harus dibeli untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam jangka waktu kurun 1 tahun ke depan gitu.
Oke, Putri sudah mengerjakan. Hasilnya gimana, Put? Sama, Put, yang pertama. Iya, Monik, gak apa-apa. Gimana, udah ada yang bisa? Ada komanya ya? Berarti tadi belum ditambahin yang integernya, Put. Jadi variabel X1 dan X2-nya itu harus integer. Nah, yang pertama ya, yang ini. Yang ini kan Putri nih. Yang satu, yang mesin press sama mesin bubut, ini harus integer. Jadi Putri harus tambahkan satu batasan lagi. Jadi di blok nih mesin press dan mesin bubutnya sel B9 B10 sampai B11 yang nilainya integer. Gimana Ahmad, Salah yang soal nomor 3 ini sudah bisa? Salahuddin sudah kayaknya Bu. Salahuddin udah, Ahmad belum? Ahmad belum Bu, masih error belum. Oke. Belum ya? Kendalanya di mana, Din? Salah. Meraba-raba ya. Fajri sudah bergabung. Fajri selamat bergabung. Fajri udah lama nih nggak lihat Fajri ya. Fajri. Oke, karena lama ya, udah lebih dari 5 menit ini mah. Hasilnya sama nggak? Hasilnya berapa kamu? Hasilnya berapa Salah? Boleh, silakan. Iya. Ini tapi keuntungan sama kan sama punya ibu kalau dibulatkan 42.250. Oke, jadi ada beberapa opsi sih. Ibu mau lihat solvernya? Buka solvernya Salah. Oke. Itu yang select solving metodenya diganti simplex coba. Ya, itu kan masih non linear ya. Coba kamu ganti simplex. Nah. Pilihnya simplex. Coba lagi. Berubah lagi kan ya? Tapi nilainya sama kan? Oke. Sip. Sama I. Oke, makasih Salah. Ini sama ya Ibu, izin share screen. Caranya sama, ini jawabannya tadi sudah sama dengan Salah. Yang jawaban Salah yang pertama itu jawabannya mirip, bukan mirip, sama dengan yang pada saat kita mengerjakan di Form for Windows ya. Dimana hasilnya apartemen itu berapa tadi? 4. Tanahnya berapa? Tadi 6 ya? 6 berapa gitu ya? 4. Yang pertama tadi. Sementara obligasinya 0 kan tadi ya, di awal ya. Tapi keuntungannya sama, 42250 kan. Gitu. Jadi ini memberikan opsi yang lain gitu, tapi dengan keuntungan yang sama gitu. Kalau tadi ini solvernya sama ya, mirip dengan yang punya Salah, bukan mirip, sama. Jadi objektifnya fungsi tujuan maksimal, changing variabelnya yang ini apartemen, tanah, obligasi. Terus fungsi kendalanya banyak nih harus kita masukkan. Ini dari mana? Dari soal nih. Jadi apartemen yang bisa dibeli itu cuma 4. Terus tanah yang bisa dibeli itu cuma 15 hektar. Terus obligasi yang bisa dibeli itu cuma 20 gitu kan. Ini dari soal. Terus yang B10 ini obligasi, B8 ini apartemen. Ini nilainya harus integer, harus berupa bilangan bulat gitu. Nah, ini tadi ini soalnya pakai ini ya, non linear gitu. Sama aja, hasilnya akan sama aja. Ini bisa main di ini sih, di bagian option sini.
Di option untuk mendapatkan nilai yang sama dengan solah tadi, buka deh solah ininya, optionnya. Ini bisa di otak-atik nih di sini, tambahin 00-nya untuk mendapatkan hasil yang sama dengan yang kita kerjakan di POM for Windows tadi. Gitu. Nah, coba Ibu mau lihat yang optionnya solah deh. Di-share lagi solah. Yang lain ngerjain gak nih? Ya, dibuka lagi solvernya terus dibuka optionnya. Option. Iya enggak, ya itu yang itu. Enggak, benar ke solver tadi. Iya. Itunya kosong ya? Nggak diisi ya? Oh. Oke, terima kasih. Di cancel aja, di close, di cancel. Oke, Putri ngerjain ya. Monik gimana Monik? Monik, Haba, Mas Hendra, Josafat, Iqbal, Fajri, ngerjain nggak ya? Yang ngerjain boleh di-share screen. Jadi hasilnya sama, punya Ibu sama punya Solah tadi sama. Ya. Dapatnya dari mana yang tadi 20 ini? Kalau kita buka lagi soalnya, nah di soal yang ketiga ini, di sini banyak fungsi kendalanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 fungsi kendala. Gitu. Jadi hasil fungsi tujuan atau maksimalnya yang bisa didapatkan sama yang waktu itu kita kerjakan di POM for Windows ya, 42250. Gimana yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan integer programming menggunakan Excel ini, solver Excel? Bisa ya? Lebih mudah mana? Menurut kalian lebih mudah pakai Excel ini atau POM for Windows? Haba, menurut kamu? Kamu nggak pakai ini ya, Ba ya? Nggak pakai yang POM for Windows ya? Pakainya ini. Lebih gampang yang mana? Tergantung ya, tergantung masing-masing. Fajri, ini ada Fajri. Fajri, nilai UTS kamu masih kosong nih, Fajri. Gimana? Fajri baru bergabung lagi ya, Fajri ya? Di pertemuan pertama dan kedua, Fajri join. Setelah itu sampai pertemuan 9 kemarin menghilang. Sekarang sudah muncul lagi. Tapi nilai UTS-nya masih kosong untuk Fajri karena belum dikerjakan UTS-nya. Ya, Fajri ya? Fajri, halo. Nggak ada. Fajri, nggak ada. Ahmad, gimana, Mat? Bisa, Mat? Bisa Bu, saya tadi lagi ngikutin yang punya Solah. Hasilnya udah sama ya? Udah bisa ya? Sebenarnya belum Bu, tapi lagi diotak-atik dulu Bu. Diotak-atik dulu, oke. Ibu kasih lihat dulu nih. Solvernya nih, tuh bisa dilihat. Ini pakai simplex. Ya. Ini Amat, bisa lihat ya Mat. Jadi B10 kurang dari sama dengan 20 ini adalah fungsi kendala atau fungsi batasan untuk yang obligasi. Nah, terus B8 kurang dari sama dengan 4 ini adalah fungsi kendala untuk apartemen. Jadi apartemen dan obligasi yang tersisa hanya segitu gitu, nggak bisa lebih. Yang ini fungsi kendala yang nomor 2 untuk tanah. Bisa diikutin ya, Mat ya. Ini rumus-rumusnya ya. Oh, bisa Bu, ya Bu.
Oke nih Putri sudah kirim hasilnya di WA. Nah ini belum ditambahkan integernya ya Putri ya. Yang 1 sama 2 pilihnya ini Put, non-linear. Atau mau pakai simplex juga boleh sih, di awal mau pakai simplex juga boleh. Nah, ini udah bener nih hasilnya ya Put ya, sudah bisa untuk yang pertama. Mesin presnya 1, mesin bubutnya 6. Oke. Aman. Baru 1 ya Put, 2, 3-nya belum? 2, 3-nya belum aman nih, ayo kerjain. Khusus yang nomor 2 ini Put nih, Put bisa digunakan untuk memilih kriteria calon suami Put. Oke, udah semua yang ini sebelum kita lanjut ke pembahasan pertemuan 10. Pertemuan 10 sih pembahasannya nggak terlalu banyak ya, sedikit, jadi bisa digabung dengan pertemuan 9 pembahasan ini. Mas Hendra kemana nih? Diam-diam aja nih Mas Hendra. Mas Hendra nitip sendal aja ya, terus ditinggal. Monik, gimana Monik? Bisa nggak Monik? Pilihnya yang ini Put, yang paling atas aja, nggak apa-apa, sama aja. Yang non-linear. Monik, Josafat. Josafat tadi udah nginstal kan ya? Iqbal, gimana? Bisa nggak? Oke, Iqbal lagi coba. Nanti kirim hasilnya ke WhatsApp deh, Ba, kalau nggak keburu di sini ya. Gitu. Jo, gimana Jo? Tadi udah nginstal kan Jo? Oke, udah gimana hasilnya? Oke, lagi ngerjain. Ya. Iya, harus pakai cara ilmiah, Put. Ya, sebetulnya harus diukur menggunakan cara ilmiah, anak sains, anak IT. Jangan sampai kamunya pakai hati, dianya cuma pakai jari ya, Put. Kalau lagi pas chatan gitu maksudnya. Kalau pas chat, jangan baper, jangan pakai hati, karena yang cowok-cowok biasa kalau chat cuma pakai jari, nggak pakai hati. Monik, mana nih Monik? Monik, udah belum Monik? Oke, ada waktu 30 menit lagi Ibu akan gunakan untuk membahas pertemuan 10 ya. Jadi ini Ibu anggap kalian sudah sedang mengerjakan, jadi hasilnya juga sudah bisa diketahui. Ini adalah pembahasan untuk menyelesaikan studi kasus integer programming menggunakan add-in solver di Microsoft Excel ya. Ini nanti akan kita bahas di studi kasus sebelumnya lagi menggunakan Excel atau Form for Windows itu bisa
kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Menurut kalian yang paling mudah tuh yang mana gitu ya. Ini kita tutup ya, untuk materi pertemuan 9 kita tutup, sekarang kita masuk ke pertemuan 10. Oke. Untuk slide-nya sudah Ibu upload ke e-learning, untuk slide yang ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai untuk materi pertemuan 10 mata kuliah manajemen sains hari ini membahas tentang permasalahan-permasalahan khusus yang terjadi pada program linear untuk menyelesaikan permasalahan manajemen sains. Ada 3 karakteristik permasalahan yang terdapat pada program linear yang seperti kita sudah ketahui sebelumnya. Permasalahan yang sering kita temui yang pertama itu permasalahan untuk menentukan variabel keputusan. Gitu ya. Ini permasalahan pertama. Ada variabel apa nih? X1, X2 atau X atau Y. Terus permasalahan yang kedua adalah permasalahan menentukan tujuan yang ingin dicapai atau fungsi tujuan. Apakah tujuannya memaksimalkan laba atau keuntungan, ataukah meminimalkan biaya operasional atau pengeluaran biaya produksi. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah permasalahan menentukan sumber daya yang terbatas. Ini masuknya ke fungsi batasan. Entah itu sumber daya manusia atau tenaga kerja atau bahan baku gitu ya. Ini adalah 3 karakteristik permasalahan utama yang sering kita jumpai di program linear atau program linear programming yang ada di manajemen sains ya. Ini yang sudah kita permasalahan yang sudah kita selesaikan di tiap studi kasus pembahasan. Nah, selain ketiga permasalahan tadi, ternyata di program linear ini terdapat masalah-masalah khusus yang mungkin nanti akan kalian jumpai di studi kasus tertentu gitu ya. Jadi ini adalah 3 jenis permasalahan khusus yang ada pada program linear. Yang pertama yaitu permasalahan solusi optimal yang multiple atau ganda atau lebih dari satu kalau multiple. Jadi permasalahan ini masuk ke kategori di mana terdapat beberapa titik optimal dengan solusi atau fungsi tujuan yang nilainya sama. Di fungsi maksimal kan kita harus mencari berapa keuntungan yang bisa didapatkan gitu ya. Misalkan ada titik A, B, C. Nah, titik A dan B ini atau B dan C atau A dan C itu bisa nilainya sama. Misalkan nilai yang B nilainya 8 juta, yang C juga sama 8 juta gitu. Ini merupakan sebuah masalah khusus yang terjadi di program linear gitu. Jadi ada 3 solusi yang memiliki nilai optimal yang lebih dari satu gitu. Terus kemudian solusi penyelesaiannya seperti apa nanti akan kita bahas setelah ini gitu ya. Kemudian permasalahan khusus yang kedua ada permasalahan invisible atau area uji ya, atau visible area. Dalam beberapa kasus terdapat permasalahan program linear tidak memiliki ruang solusi visible. Jadi setelah diselesaikan studi kasusnya ternyata masih tidak ditemui area ujinya atau titik ujinya gitu. Nah, permasalahan yang ketiga adalah permasalahan tidak terbatas. Dalam beberapa kasus, terdapat permasalahan program linear, terdapat ruang solusi visible yang tidak tertutup, jadi tidak terbatas gitu. Jadi sumber dayanya atau fungsi tujuannya tidak terbatas gitu. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus yang terdapat di program linear ini akan kita bahas sambil kita menyelesaikan kasus ya. Nah, ini ada kasus yang pertama, ini merupakan contoh dari studi kasus program linear yang permasalahan solusi optimal multiple ya. Ini ada soalnya kita sama-sama kerjakan menggunakan POM for Windows ya. Yang paling cepat yang akan kita kerjakan menggunakan POM for Windows, silahkan dibuka aplikasi POM for Windows-nya. Sebentar, saya buka POM for Windows-nya dulu. Bareng-bareng ya kita kerjakan untuk studi kasus untuk permasalahan khusus program linear ini yang solusi optimalnya multiple atau lebih dari satu. Kita coba kerjakan menggunakan POM for Windows, berarti kita
Sebentar Ibu share screen. Sudah terlihat ya form for Windows-nya ya. Nah, ini kita coba selesaikan nih kasus yang pertama tadi. Modulnya linear programming. Atau ada yang mau mengerjakan nih soal yang ini? Ada yang mau mengerjakan? Silahkan menggunakan form for Windows. Ada yang mau mengerjakan? Silahkan untuk studi kasus yang pertama, untuk kasus yang nomor 1, ini fungsi tujuannya memaksimumkan nilai Z, di mana nilai Z sama dengan 400x1 ditambah 40x1 ditambah 30x2 dengan fungsi kendala x1 plus 2x2 kurang dari 40. Oke, kalau tidak ada Ibu lanjut ya. Ini Ibu sudah buka form for Windows, kita coba kerjakan. Di form for Windows modulnya linear programming. Oke. Kita masukkan. Fungsi batasannya ada 2 ya, ini nggak dimasukin. 2, variabel juga ada 2. Oke, maksimal. Oke. Nah, kita input nilainya. 40 ditambah 30. Terus fungsi batasan yang pertama X1-nya 1, X2-nya 2 kurang dari 40. Yang fungsi batasan nomor 2, X1-nya 4, X2-nya 3 kurang dari 120. Oke. Ini sudah kita masukkan semua, baik fungsi tujuan maupun fungsi kendalanya. Sekarang kita langsung solve. Oke, ini hasilnya ya, terdapat nilai X1-nya 30, nilai X2-nya 0. Gimana? Sama nggak nih yang lain? Hasilnya. Sama nggak? Atau Ibu salah nih inputnya? Ini hasilnya nilai variabel X1-nya. Iya, pada diam-diam aja ya. Iqbal sama ya, Bal ya, nilainya ya? Oke. Sama. Sama Bu, sama. Oke. Salah. Sebentar deh, kayaknya ada yang salah di sini. Sebentar ya.
Sama ya, nilai untuk X1-nya 30, X2-nya 0 ya, dengan keuntungan yang bisa didapat 12.000. Gitu ya, sama ya? Nah, berarti uh, untuk pengambilan keputusan digunakan pengambilan keputusan yang memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Misalkan untuk variabel X1 X1-nya kopi gula aren, X2-nya kopi americano. Pada tren saat ini akan lebih mudah untuk menjual kopi gula aren dibandingkan menjual kopi americano gitu ya. Ini kita bisa lihat jadi soalnya di titik C hanya kopi gula aren saja yang diproduksi atau dijual dibandingkan dengan titik B yang terdapat bauran. Berarti ini kita harus melihat ininya grafiknya. Coba kalian sama-sama buka grafiknya. Graf ada ya di grafik ini. Tadi kita sudah selesaikan soalnya menggunakan form for Windows. Kalian buka, ini kan kita sudah solving ya. Kita sudah solve solusinya ini. Kalian buka yang graf, yang kita lihat grafiknya. Ada ya? Di sini kita lihat ada 3 titik uji yang bisa didapatkan A, B, dan C ya. Jadi kesimpulannya jika menemukan permasalahan yang mempunyai solusi optimal yang lebih dari satu, pilihlah atau itu harus kita lihat menggunakan apa ya? Apa istilahnya? Kita harus bisa lihat harus secara jeli yang tren saat ini apa, yang laku di pasaran tuh apa. Jadi harus pakai ilmu marketing juga gitu. Dengan solusi optimal yang ada, kita lihat solusi optimalnya misalkan sama-sama 3 juta atau sama-sama 8 juta. Tapi kita harus perhatikan jumlah variabel dari masing-masing variabel, entah itu X1 atau X2. Manakah yang harus diproduksi lebih banyak gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan tren saat ini gitu, dengan ilmu marketingnya harus dipakai gitu ya. Ini sebentar Ibu jadi rancu deh. Ini harusnya kita selesaikan pakai ini ya, grafik. Solusinya di titik C hanya kopi. Oke. Ini benar kan? Hasilnya sama ya, udah ya. Nah, coba sekarang kalian selesaikan yang soal nomor 2. Yang ini. Yang contoh kasus permasalahan tidak terbatas. Pakai form for Windows juga. Yang ini ya, contoh kasus permasalahan invisible. Silakan dikerjakan.
Nah, untuk kasus yang nomor 2 ya, karena tidak ada titik yang memenuhi seluruh fungsi kendala yang ada secara bersamaan, maka tidak terdapat solusi terhadap permasalahan tersebut. Permasalahan invisible biasanya tidak muncul, tapi ketika terjadi biasanya merupakan akibat dari kesalahan dalam mendefinisikan permasalahan atau dalam merumuskan model program linear. Harusnya kan lebih ke dalam sini ya untuk area yang invisible-nya. Cuma ini area invisible-nya malah di sini gitu ya dari kasus ini. Jadi kesalahan seperti ini biasanya disebabkan oleh kesalahan dalam membaca soal atau menerjemahkan soal ke dalam variabel gitu. Ini untuk solusi yang nomor 2. Harusnya kita bisa lihat dari grafiknya, harusnya yang diarsir tuh lebih mengarah ke bagian dalam ya, invisible, kalau ini tujuannya maksimum. Sama hasilnya? Atau beda? Beda Bu. Beda? Tadi gimana input Ibu saya masih ngutak-ngatik Bu. Ini nih, Mat, simbolnya ya? Simbolnya sama nggak? Kalau di soal kan simbolnya ini. Nih. Jadi untuk soal contoh permasalahan khusus yang nomor 2 ini, permasalahannya di area arsirnya, di invisible area-nya, di area titik ujinya gitu. Kalau maksimum kan area titik ujinya di sebelah kiri ya, bukan di sebelah kanan. Oh, bentar. Hasilnya ini ya, linear. There is no visible solution. Hasilnya ini. Kalau kita lihat grafnya seperti ini ya. Kamu kayak gini ya, Mat ya? Tadi hasilnya. Oh iya Bukan? Bu. Iya Bu. Maksimasnya 5, sama ya? 2. Oh enggak, ini Bu salah. Salah masukin 4. Oh ini soal yang berbeda nih. Oh ini salah nih, harusnya ini 8 ya tadi. Ini 8. Coba ganti 8, Mat. Sini. Ketika di solve, nah there is no visible solution. Nah, jadi intinya yang permasalahan yang kedua ini disebabkan oleh kesalahan membaca soal atau menerjemahkan soal. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Contoh dengan permasalahan tidak terbatas. Nih, coba dikerjakan lagi pakai form for Windows. 4, 2, X satunya 1, lebih besar dari 4, X 2-nya 0. Yuk kita lihat di sini sama ya.
The solution is unbound tulisannya. Jadi dari hasil grafik fungsi tujuan yang kita sudah kerjakan di sini, fungsi tujuan diperlihatkan meningkat tanpa kendala. Jadi solusi tidak pernah tercapai gitu ya. Jadi tidak mungkin kita mencapai tujuan tanpa ada kendala gitu ya, tanpa terbatasnya sumber daya gitu. Jadi laba yang tidak terbatas tidaklah mungkin di dunia nyata gitu, pasti ada batasannya gitu. Solusi permasalahan tidak terbatas ini seperti halnya solusi permasalahan invisible, biasanya mencerminkan ya balik lagi tadi kesalahan dalam mendefinisikan permasalahan atau dalam merumuskan model tersebut. Seperti itu. Jadi ketika nantinya dalam aplikasi manajemen sains di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari, apabila kalian menemukan ketiga permasalahan khusus pada program linear ini, solusinya tadi ya, untuk solusi yang pertama, jika ada 2 solusi optimum, maka itu kalian harus harus jeli melihat pasar gitu ya, harus jeli gunakan ilmu marketingnya gitu. Mana nih yang berpotensi paling besar, paling menguntungkan. Jadi meskipun nilai optimumnya sama, tapi dipilih variabelnya yang kira-kira yang menguntungkan yang mana, apakah X1 apa X2 yang harus diproduksi paling banyak. Nah, untuk permasalahan khusus yang kedua, yang ketiga itu kesalahannya disebabkan adalah dalam kesalahan membaca soal. Gitu aja. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Terkait pertemuan materi 10? Oke, sambil nunggu Ibu absen ya. Di sini yang sudah hadir, Ahmad ada ya, Ahmad. Oh ya ada Bu. Fajri masih ada nggak? Fajri udah nggak ada nih. Ya, Fajri udah live ya. Oke, berarti Ibu alfakan ya, karena kita udah sepakat absen akan dilaksanakan di jam terakhir gitu ya. Haba hadir? Haba masih hadir? Haba juga udah nggak ada ya, Haba ya. Sepakat ya, kemarin kita udah sepakat kan ya, absennya di akhir pertemuan. Jadi apabila di akhir pertemuan nggak ada, berarti Ibu alpakan ya, meskipun tadi di awal ada. Jadi harus standby dari awal sampai akhir gitu. Abang nggak ada, oke. Josafat. Josafat hadir, oke. Iqbal. Iqbal hadir, baik. Monica. Monica masih hadir. Monik ada ya, tapi tidak bersuara. Pasti Adi tidak ada. Putri hadir. Hadir Bu. Hadir. Nah, baru keluar tuh Putri suaranya. Iya Bu. Terus siapa lagi nih? Solah hadir ya, Solah. Oke. Mas Hendra, mana nih suaranya dari tadi tidak terdengar? Hadir Bu, hadir. Lagi mantau Bu. Siap. Oke. Hadir ya. Oke. Siap. Baik, sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini, apakah ada yang ingin tanyakan? Jadi ya, untuk pertemuan 10 kita hanya membahas tentang permasalahan-permasalahan khusus yang kita temui di program linear. Ada 3 permasalahan khusus, solusi optimal multiple, area invisible yang tidak ada, dan area visible yang tidak terbatas. Itu permasalahan khusus yang mungkin memang jarang terjadi di kasus-kasus yang kita jumpai, tapi apabila menemukan permasalahan khusus seperti itu, kalian sudah tahu solusinya seperti apa.
Nomor satu, berarti tinggal gunakan ilmu marketing ya, harus pintar membaca situasi yang tren saat ini, apa nih variabel apa yang lagi diminati banyak orang gitu. Atau yang memiliki untung trennya zaman sekarang lagi untungnya lebih arah kemana nih gitu. Nah, kalau yang solusi nomor 2 dan nomor 3 itu harus lebih bisa membaca kembali soal yang diberikan gitu, harus berarti salah nih soalnya, ada yang salah entah itu di fungsi tujuan atau di fungsi kendala gitu ya. Baik, kalau tidak ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita sudah pelajari hari ini bermanfaat untuk kita di kemudian harinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah standby dari jam 1 siang sampai jam 3 sore, hampir jam 3 sore ya saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri perkuliahan Manajemen Sains pertemuan 10 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.